Perbaikan mesin cuci front loading Samsung tipe WF850. Pertama-tama lepas dulu baut, 2 buah baut di bagian atas, kemudian ditarik. Ini penguncinya ada di bagian depan dan diangkat aja. Setelah itu buka cover belakang, ada 4 buah baut plus. Setelah dibuka terlihat mesin cucinya. Ini kita lepas dulu belt atau sabuknya, kemudian baut motornya ada 2 buah. Nanti setelah bautnya dilepas kita tarik. Kemudian ini kabel untuk heaternya, tinggal ditarik aja. Kemudian melepas baut as mesin cucinya. Ini pakai kunci nomor 17. Nah, ini supaya tidak ikut muter, untuk asnya ini diganjal pakai pralon atau kayu. Kemudian melepas 2 buah baut di depan untuk cover depannya. Lepas tempat sabunnya. Di dalam tempat sabun ini ada 2 buah baut. Dibuka. Setelah itu untuk melepas cover bagian depan ini kita congkel dulu. Penguncinya ada di bagian bawah, bagian belakang ada 3. Tinggal kita congkel pakai open min. Nah, ini udah bisa kita lepas cover depannya. Kemudian melepas kunci dari pintu mesin cucinya, ada 2 buah baut. Setelah itu lepas cover depan. Ini ada 5 buah baut, 2 di bagian atas dan 3 di bagian bawah. Ya, setelah itu melepas karet pintu. Nah, ini kita lepas. Kemudian lepas ini cover depan dan pintunya. Kemudian setelah itu melepas kotak sabunnya, ini ada 3 buah baut. Kemudian lepas saluran airnya yang dari kotak sabun ke tabung, ada 2. Kita lepas semua. Kemudian ini selang aliran air dari solenoid ke kotak sabun. Kemudian ini pemberatnya ada 3 buah baut nomor 13. Kemudian di depan juga ada pemberat, ada 2 buah, 1 buah ada 3 baut nomor 13, dilepas juga. Kemudian setelah pemberatnya lepas, saya lepas shock breaker di bagian bawah. Tuh, baut shock breakernya ini ada 2. Yang bagian atas baut nomor 10. Untuk yang bagian bawah nomor 13. Nanti setelah lepas bautnya tinggal ditarik aja shock breakernya. Nah, ini yang bagian bawah nomor 13.
Nah, tinggal tarik, dia dicek apakah shockbreakernya ngelos atau tidak. Kalau ngelos, sebaiknya diperbaiki atau diganti. Kemudian lepas besi bagian depan karena kita akan mengeluarkan tabungnya. Ini ada 4 buah baut untuk besi bagian depan ini. Kemudian melepas spare di kanan kiri yang menggantung tabung. Jadi setelah dilepas, kita bisa angkat tabungnya keluar. Dan nanti setelah tabungnya keluar, kita buka baut yang menyatukan tabung bagian depan dan belakang. Jadi supaya tabung besi bagian dalamnya bisa kita ambil. Ini semuanya dibongkar karena kerusakan ada di tabungnya, teman-teman. Di tabung segitiganya ini motornya dibongkar, bagian depan juga, tabungnya juga dibongkar. Ya, ini yang patah, ini segitiganya ini patah. Yang melepas segitiga tabungnya ini harus pakai penahan karena sudah berkarat, jadi harus ditahan di bagian dalam. Kemudian yang di luar kita buka. Ini untuk bautnya khusus, teman-teman, untuk baut pengikat segitiganya ini sebaiknya sih diganti. Ini ada 3 buah. Udah membeli di Tokopedia untuk segitiganya ini, harganya 300.000 sudah dengan ongkos kirim. Sebaiknya setelah ini dicat, jadi supaya lebih tahan dari karat. Ini sudah saya cat, kemudian ini saya pasang. Untuk masangnya ini perlu sedikit dipukul. Ini saya sudah membeli untuk baut segitiganya, ada 3 buah. Ini harganya satuan 10 ribuan.
Kemudian setelah dipasang segitiganya diberi grease di bagian asnya. Ya, sebaiknya yang banyak grease-nya karena kan ini nantinya berputar sangat cepat ya teman-teman. Kemudian untuk bearingnya juga saya beri grease. Ini untuk grease-nya saya pakai second teman-teman, second yang untuk karet, karena kan di bearingnya ini ada karet sealnya ya supaya tidak rusak, jadi saya pakai grease yang memang untuk karet. Kemudian pasang tabung dalamnya ke bearingnya. Dan dites dulu putarannya apakah sudah lancar. Kemudian pasang tutup bagian depannya. Untuk baut pengikatnya ini banyak teman-teman. Kemudian saya lumasi dulu untuk pernya pakai grease juga, karena kan ini nantinya bergerak, bergesekan, jadi sebaiknya sih diberi grease juga di ujung-ujungnya. Kemudian untuk cantolan pernya juga beri grease juga di sebelah kanan dan kirinya. Yang cantolan per ditabung juga diberi grease. Dan kita pasang dulu dudukannya di mesin cuci. Dan dimasukkan tabungnya.
dan dipasang pernya. Setelah itu pasang saluran udara yang ke arah sensor ketinggian air. Kemudian pasang shockbreakernya. Yang atas baut 10, yang bawah baut nomor 13. Kemudian pasang motornya. Ini tinggal didorong ke belakang. Kemudian setelah masuk di baut ada 2 buah baut. Kemudian setelah itu pasang soket yang ke motor. Setelah itu pasang soket-soket yang ke heater. Kemudian pasang kabel groundnya. Setelah itu diberi tambahan grease lagi di bagian piringnya dan di tempat tempat sabuknya ini, pulinya. Kemudian bautnya ini baut nomor 17. Dikencangkan secukupnya saja. Ini untuk mengencangkannya diganjal pakai pralon supaya tidak ikut berputar untuk roda beltnya. Kemudian pasang sabuknya. Ini masangnya seperti masang rantai sepeda.
Setelah bagian belakang selesai, kita lanjutkan ke bagian depan. Pasang untuk selang-selang, kemudian cover. Kemudian ini untuk karet pintunya ini saya lepas teman-teman, saya cuci karena ternyata kotor. Jadi untuk melepasnya ini ada kawatnya, tinggal dikendorin aja bautnya, kemudian dicungkil pakai obeng untuk kawatnya. Itu untuk yang kawat yang menempel di tabung. Kalau untuk kawat yang menempel di pintu itu ada pernya, kawatnya dicongkel pakai obeng aja. Ya, setelah ini tinggal dirakit aja semuanya, pemberatnya, kemudian nanti untuk cover bagian depan pintu, kemudian door lock, kemudian untuk modul dan covernya juga.
Jadi setelah semuanya terpasang, ini mau saya tes dulu dalam keadaan bagian atas dan belakangnya terbuka untuk cek apakah berjalan dengan normal putarannya. Ini cek pembuangannya normal, kemudian cek untuk spinnya juga. Ini udah diberi beban ya teman-teman, udah diberi cucian baju. Jadi untuk mengetahui apakah putarannya normal atau goyangannya tidak terlalu berlebihan ya. Saya cukupkan dulu sampai sini teman-teman untuk perbaikan mesin cuci front loading Samsung. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.